Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Perdana Timur dari kelas TI 3E. Saya akan menjelaskan tugas dari modul 3. Yang pertama adalah menjelaskan tentang single object A. Oke, langsung saja. Pertama, di sini saya membuat game, yaitu dimana player ini akan bisa mengambil cube ini. Ya. Lalu di sini kita punya 3 objek. Pertama adalah ini background. Lalu yang kedua adalah cube, jadi mana akan diambil oleh player Lumalin. Lalu Lumalinnya sendiri yang akan mengambil cube-nya. Lalu langkah pertama adalah kita membuat agar Lumalin ini bisa bergerak, yaitu kita dengan membuat script bernama player move. Pada player move terdapat kode seperti ini. Saya jelaskan seperti berikut, yaitu pertama kita mendeklarasikan speed atau kecepatannya dulu, yaitu berupa float dengan kecepatan 10. Lalu kemudian kita membuat deklarasikan rigid body. Rigid body itu apa? Rigid body itu adalah fisik pada Unity yang disematkan pada player Lumalin. Nah ini rigid body ini. Jadi agar player ini punya fisik dan bisa digerakkan. Oke, lanjut. Lalu kita menginisiasi rigid body-nya tadi untuk mendapatkan komponen ini dengan cara player move ini kita masukkan ke dalam player Lumalin agar bisa terdeteksi rigid body-nya. Lalu kemudian kita menginisiasikan pada function fix update, kita menginisiasikan X move dan Y move. X move ini berguna untuk mendapatkan input horizontal, lalu Y move berguna untuk mendapatkan input vertikal. Lalu X move dan Y speed tadi kita kalikan dengan kecepatan yang telah kita set sebelumnya. Jadi saat kita gerakan itu speednya akan sesuai yang telah kita atur. Lalu pada velocity ini kita ekspansi X speednya dan Y speednya agar bisa bergerak sesuai kecepatannya tadi. Nah, lalu jika pada rigid body ini, jika kita memberikan inputan, entah itu inputan horizontal atau vertikal, dengan inputan ini kita input menggunakan keyboard WASD. Ya, jika kita inputkan, maka rigid body tersebut akan bergerak sesuai inputan kita. Ya, jadi rigid body-nya tadi mengambil velocity ini tadi agar mendapatkan inputan sesuai arah dan kecepatan yang telah kita buat. Oke, saya akan coba memainkan gamenya yang sudah dikompil. Ya, seperti ini. Jika saya gerakan W akan ke atas, A akan ke kanan, D akan ke S akan ke kiri, D akan ke kanan, dan S akan ke bawah. Jadi kita bisa menggerakkan bebas sesuai hati kita. Ya, untuk sekarang kita masih belum bisa untuk mendapatkan cube-nya ini. Akan saya jelaskan di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alan Perdana Timur dari TI 3E.
Saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya, itu membahas tentang modul 3. Yang kali ini saya akan membahas tentang multiple object yang didapatkan dalam bentuk teks total object. Ya. Oke, di sini saya ini masih sama di part sebelumnya, gamenya, yaitu mengambil cube. Nah, pada kali ini saya akan membuat bagaimana caranya Lumalin ini bisa mengambil cube-cube ini, 4 cube ini. Lalu jika sudah diambil, maka nilainya akan muncul pada teks ini. Jadi saya menambahkan beberapa objek. Yang pertama adalah sebuah teks untuk memunculkan nilainya. Lalu cube-nya saya duplicate 3 kali, jadi saya mempunyai 4 cube. Lalu pada script saya punya 2 script. Yang pertama adalah player dan player move. Nah, player move ini sama seperti script yang pada part sebelumnya, yaitu untuk menggerakkan ini. Jadi saya tidak akan membahasnya lagi karena sudah saya bahas di video part sebelumnya. Jadi saya kali ini akan membahas yang player. Oke, kita buka dulu. Nah, pada player ini saya mendeklarasikan 2 variabel, yaitu sebuah variabel bernama cube text, lalu kedua adalah total star, yang dimana total star ini mempunyai nilai 0 ya. Oke. Lalu saya membuat sebuah function yang dimana fungsinya memiliki onTrigger. OnTrigger ini apa? OnTrigger ini terdapat pada player Lumalin. Nah, ini ya, OnTrigger ini. Lalu kemudian collider ID ini ada pada cube, di mana saya menambahkan sebuah komponen baru, yaitu bernama box collider. Yang cube-nya ini saya kasih teks, tag yaitu cube untuk menandai objeknya ini, karakter deteksi pada koordinatnya ini. Nah, jika onTrigger alias playernya ini dengan cube-nya ini hit atau collide atau bersentuhan atau bertabrakan, ya, ini jika bertabrakan dengan objek dengan tag cube, maka total star ini nilainya akan bertambah 1 nilai. Jadi akan terincrement 1 nilai, yang kemudian nilai tersebut akan terupdate. Lalu setelah sudah tercollide, sudah terupdate ininya, maka objek tersebut ini objek ini akan menghilang, akan di-destroy. Seperti itu. Lalu pada version update ini saya membuat variable star message, yang dimana berisi teks cube sama dengan total star yang telah berubah tadi, yang telah bertambah tadi, yang sudah diupdate. Maka jika saya menggerakkan ini ke cube-nya, maka nilainya akan terupdate dan dimunculkan di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, saya akan mencontohkan gamenya yang sudah saya compile sebelumnya. Ini. Nah, jika saya gerakkan ke sini, lalu saya coba untuk mengambil ini, nah, maka nilai yang sudah saya set tadi akan bertambah 1. Jika saya ambil lagi, maka akan bertambah 2 dan akan bertambah seterusnya sampai 4, sampai semua cube-nya sudah habis terambil. Bisa kita lihat bahwa semua fungsinya ini sudah bekerja dengan baik. Cube-nya juga
nilainya bertambah, dan jika sudah diambil cube-nya maka cube-nya akan di-destroy alias hilang. Baik, seperti ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan video pembahasan tentang multiple object yang ditampilkan dengan bentuk multiple 1 second di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alapada Timur dari T3E. Kali ini saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya, yaitu membahas tugas praktikum modul 3. Kali ini saya akan membahas multiple object C, yaitu ditampilkan dalam bentuk multiple 1 second. Oke. Kali ini di Unity tampilannya hampir sama seperti yang kemarin, hanya saja saya menambahkan lagi sebuah aset image, yaitu ini 4 gambar cube ini di canvas ini ya. Jadi jika sebelumnya saya menggerakkan Lumalin untuk mengambil cube, maka nilainya akan bertambah dalam bentuk teks. Nah, kali ini saya akan menggerakkan Lumalin untuk mengambil cube, namun nilainya diganti menjadi bentuk icon agar lebih menarik ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk scriptnya ini saya mempunyai 3 script, yaitu player inventory display, dan player move. Nah, player move ini masih sama seperti codingan yang sebelumnya pada part sebelumnya, jadi tidak akan saya bahas. Lalu pada player ini saya memodif sedikit isinya. Lalu kemudian yang player ini baru, jadi saya akan menjelaskan dari yang player dulu. Oke, pada player ini kita membuat kita menginisiasi atau mendeklarasikan player inventory display, lalu kita mendeklarasikan total star seperti yang kemarin yang mempunyai nilai 0. Lalu player inventory display ini mendapat komponen player inventory display. Ini dari mana? Ini di player ini nanti. Jadi akan dimasukkan ke situ. Jadi akan mengget komponen player inventory display. Lalu kemudian ini masih sama seperti yang sebelumnya. Jika on trigger ini hit atau collide dengan objek yang mempunyai tag cube ini, yang ini cube, nah ini, jika bersentuhan atau hit atau collide, maka total starnya ini akan nilainya bertambah 1. Nah, lalu player inventory display ini, komponen ini, saya menambahkan sebuah function bernama onChange start total, di mana nilainya ini diambil dari nilai total star yang sudah bertambah nilainya. Lalu kemudian jika sudah dan nilainya bertambah dan sudah collide, maka objeknya akan menghilang seperti seperti part yang sebelumnya. Nah, lalu onChange total ini akan berlanjut pada player inventory display. Oke, pada player inventory display saya mendeklarasikan sebuah image untuk array nama placeholder, lalu 2 buah sprite bernama icon cube blue dan cube gray, lalu membuat function onChange start total itu dari player ini.
Nah, jika yang mempunyai variabel start total. Nah, jika ongcing total ini start totalnya itu nilainya 1, yang dari sini, jika nilainya 1, maka image-nya ini, array-nya ini akan dihitung, akan dibandingkan nilainya dengan i. Jadi kalau start totalnya ini adalah 1, maka akan dibandingkan dengan i, yang mana jika itu start totalnya itu kurang dari 0, maka state placeholder atau image-nya ini akan berubah, alias akan mengubah bentuk cube-nya yang sebelumnya itu gray akan jadi blue. Namun jika tidak terjadi apa-apa, maka gambarnya akan tetap gray. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika ini collide, jadinya jika di sini collide, nah, lumalinya ini collide dengan cube, maka nilainya akan bertambah 1. Lalu dilanjutkan ke play inventory display, yang dimana nilainya jika 1 akan dibandingkan dengan i. Jika sudah kurang dari 0, maka akan merubah sprite-nya menjadi blue atau gray atau tetap, seperti itu. Oke, nah itu saya akan game-nya yang sudah saya compile mainkannya. Oke, jadi kita lihat terdapat 4 buah icon. Jika saya mengambil sebuah cube, nah, maka cube tersebut akan berubah warnanya sesuai dengan apa yang telah kita beritahu tadi. Jika nilainya collide dengan objek cube, maka nilainya akan bertambah 1 dan akan di-destroy. Lalu jika sudah lebih dari 1, total nilainya ini, value-nya lebih dari 1, maka akan dibandingkan dengan i, yang akan merubah bentuk atau warna dari sprite tadi, yaitu bakal berubah dari icon cube gray jadi blue. Namun jika tidak collide dengan apa-apa, maka tidak akan berubah sama sekali. Oke, ini sudah terkolek satu lagi, kita tambahkan lagi, dan sudah terkolek 4-4-nya. Jika sudah, maka tidak akan ada lagi ditambahkan nilainya pada total star. Baiklah, seperti ini. Terima kasih telah menonton video saya yang menjelaskan tentang tugas praktikum modul 3, mulai dari single object A, multiple object B, sampai multiple object C. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.